Setelah dilihat Cuplikan lagi PowerPoint bagaimana episode kali ini. respon-respon masyarakat gitu terkait isu-isu perselingkuhan, itu kayaknya kita rasa penting gitu, karena beberapa mayoritas masyarakat juga masih banyak yang merasa kayak selingkuh adalah hal yang biasa gitu. Ada juga yang merasa oh ya udah aja, ya namanya juga cobaan dan ujian di satu hubungan gitu ya Sama Kak. kalau berbicara mirisnya, Mm. banyak sekali pemberitaan yang bias gender dan patriarkis. Dalam artian seperti apa? Kayak misalnya ada istilah pelakor. Iya. Perebut laki orang gitu. Sebenarnya itu istilah yang sangat-sangat diskriminatif, yang sangat-sangat bias gender dan patriarkis. Selamat datang di Power Puan. Halo Sobat Puan, ketemu lagi di Power Puan bersama aku kali ini Giska yang akan membahas banyak hal setelah episode kemarin. Kali ini kita akan membahas cerita lain, isu-isu lain bersama dengan narasumber kita hari ini. Di hari ini kita sudah bersama dengan seorang spesialis isu gender, seksualitas dan kesehatan mental. Ada Kak Ayu R. Yolandasari. Betul Kak. Betul. Ada Kak Ayu di sini. Kak Ayu boleh say hi dulu sama Sobat Puan. Halo semuanya, Sobat Puan. Kak Ayu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini ya udah masih semangat ya pagi ini ya. Kita pagi loh ini tappingnya guys. Iya, pagi. Agak ngantuk tapi semangat dan excited dan gugup sebenarnya ngebahas isu yang mau diomongin nanti. Oh, oke, iya. Kak Ayu gugup apalagi aku nih sebenarnya. Kak Ayu lagi sibuk apa sekarang? Kalau sekarang aku sedang masih jadi pembicara, masih jadi fasilitator untuk isu yang tadi gender, seksualitas dan kesehatan mental. Selain itu juga sekarang lagi jadi konsultan juga untuk suatu penulisan. Kemudian juga ada menjadi panelis untuk beberapa activities, termasuk yang skalanya internasional untuk penelitian terkait kesehatan mental gitu. Banyak ya Kak. Iya. Aku juga melihat banyak publikasi-publikasi yang udah dilakukan ya. Tulisan buku juga, video-video edukasi gitu ya Kak. Iya. Nah, kalau yang sosial media lagi istirahat dulu sementara. Oh, lagi istirahat dulu. Jadi banyaknya ya ini ya narasumber gini-gini. Oke, baiklah Kak Ayu. Hari ini tuh mungkin aku akan ngajak ngobrol Kak Ayu untuk satu hal yang masih mungkin bisa dibilang sensitif gitu ya di masyarakat gitu. Kalau dilihat sekarang nih dengan perkembangan teknologi yang banyak, yang sudah sangat masif gitu, banyak informasi-informasi yang kita dapatkan terutama di sosial media pastikan Kak. Terus informasi yang didapatkan itu ya banyak hal baik gitu yang kita berita-berita dari mana-mana, cuma banyak juga hal yang bikin was-was. Apalagi terkait dengan kekerasan. Kekerasan ya itulah, ada pelecehan, penipuan, bahkan pembunuhan. Nah, yang lagi sering ini, yang ada sering thread-nya di X tuh adalah perselingkuhan. Nah, mungkin Kayu juga sering baca ya, maksudnya kalau udah ada yang nge-spill satu di satu sosial media, nanti akan ada di sosial media lainnya. Kemudian banyak hal-hal yang akan dibahas gitu sama netizen-netizen jadinya gitu. Apalagi ya awalnya kita juga mikir nih harus kita bahas apa enggak nih gitu. Tapi setelah dilihat lagi bagaimana respon-respon masyarakat gitu terkait isu-isu perselingkuhan, itu kayaknya kita rasa penting gitu, karena beberapa mayoritas masyarakat juga masih banyak yang merasa kayak selingkuh adalah hal yang biasa gitu. Ada juga yang merasa oh ya udah aja, ya namanya juga cobaan dan ujian di satu hubungan gitu ya Kak. Menurut Kak Ayu sendiri gimana sih kalau melihat tren, kalau dibilang tren ya enggak juga ya, maksudnya ya itu orang-orang nge-spill tuh karena mereka merasa mungkin itu adalah satu tempat untuk mereka bisa menyelesaikan masalah itu mungkin. Menurut Kak Ayu gimana tuh? Bisa Dengan jadi ramainya. Bisa jadi. Cuman gini ya, kalau misalnya ngelihat di
sosial media Hmm. atau misalnya di pemberitaan gitu Mm-mm. ya. Ya, terus terang gue ngerasa kayak miris sekaligus khawatir Mhm. sebenarnya. Yang pertama, kalau berbicara mirisnya, Mm-mm. banyak sekali pemberitaan yang bias gender dan patriarkis. Dalam artian seperti apa? Kayak misalnya ada istilah pelakor, Iya. perebut laki orang gitu. Sebenarnya itu istilah yang sangat-sangat diskriminatif, yang sangat-sangat bias gender dan patriarkis. Kenapa? Karena jadinya hanya berfokus pada perempuan yang dijadikan selingkuhan. Seringkali justru misalnya laki-laki yang melakukan perselingkuhan itu malah luput dari perhatian gitu. Kemudian juga banyak sekali kejadian gitu sebenarnya yang misalnya si perempuan yang dijadikan selingkuhan itu juga sebenarnya korban, dalam artian ada dari mereka yang sebenarnya nggak tahu bahwa si laki-laki ini udah punya pasangan atau bahkan sudah menikah gitu. Kejadian-kejadian itu sebenarnya ada, tetapi kemudian luput dengan adanya istilah pelakor itu gitu. Kemudian juga hal lainnya adalah penghukuman yang luar biasa gitu dan tidak adil, dalam artian gini, karena orang jadinya berfokus pada si perempuan yang dijadikan selingkuhan gitu ya, jadinya segala doxing, kekerasan seksual lebih lanjut dan segala macam itu justru diarahkan kepada dia yang dijadikan selingkuhan itu gitu. Kemudian penghukuman terhadap si perempuan dibandingkan penghukuman terhadap laki-laki itu pun jadinya bebannya berbeda gitu. Seringkali orang lebih permisif ketika laki-laki melakukan perselingkuhan karena dianggapnya oh ya memang udah nature-nya laki-laki, emang udah alaminya laki-laki Iya, untuk melakukan betul. itu dan segala macam. Nah, itu akibat-akibat seperti itu yang buatku miris gitu. Di sisi lain, untuk kejadian-kejadian di sosial media yang di-spill gitu ya oleh korbannya, orang yang diselingkuhin gitu ya. Di satu sisi benar banget, bisa jadi itu adalah opsi yang dipilih karena dia merasa itu bisa menyelesaikan masalahnya. Bisa motifnya adalah balas dendam karena ya dia sakit dan ingin pelakunya juga dipermalukan dan segala macam gitu ya. Sangat bisa dipahami, tetapi perlu juga diingat bahwa nge-spill kasus seperti itu di sosial media itu ada resikonya tersendiri. Kayak misalnya korbannya itu bisa justru dikriminalisasi balik, bisa dituntut misalnya dengan pasal pencemaran nama baik melalui undang-undang ITE misalnya. Hal-hal seperti itu yang seringkali orang luput dan memang sudah ada kejadiannya juga yang dia kemudian dilaporkan balik oleh si pelaku. Iya benar, aku pas Kak Ayu bilang orang tuh seringnya sebutan yang digunakan kalau misalnya udah ada satu kasus yang diangkat tuh pelakor nih, siapa pelakornya gitu ya. Padahal sebenarnya yang melakukan selingkuh itu nggak hanya laki-laki nih, dia pelakor kan perebut laki orang gitu kan. Yang melakukan selingkuh tuh nggak hanya yang satu pihak laki-laki aja. Bisa jadi pasangan lainnya juga melakukan selingkuh gitu. Cuma yang sering dimunculkan oleh orang-orang tuh ya itu ya laki-laki atau satu pasangan yang dengan perempuan yang lain gitu. Terus sebenarnya Kak, kalau melihat kan kalau ya inilah ya, kita lihat orang-orang tuh kalau nge-spill kasus dan sebagainya itu pasti juga ada yang bilang kayak ya kalau dia udah kayak gini tuh berarti dia udah selingkuh. Kalau dia udah gini tuh berarti dia udah selingkuh. Nah, sebenarnya definisi selingkuh tuh sendiri apa sih Kak gitu? Kalau kulihat di KBBI itu kalau selingkuh tuh ya menyembunyikan satu hal dengan kepentingan sendiri gitu, serong, curang gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam relasi nih misalnya, dalam relasi berpasangan, selingkuh itu apa Kak? Nah, sebenarnya kalau berbicara mengenai pengertian atau definisi selingkuh itu ada banyak banget, ada macam-macam gitu. Tapi secara umum yang bisa ditarik benang merahnya adalah perselingkuhan itu adalah ketidaksetiaan yang dilakukan oleh seseorang di dalam relasi. Nah, ketidaksetiaan itu berarti
terkait dengan pelanggaran komitmen misalnya di dalamnya. Kalau misalnya orang sudah berkomitmen untuk melakukan atau menjalin hubungan eksklusif monogami, itu kemudian dia di luar itu berelasi dengan yang lain baik secara emosional maupun secara seksual, itu sudah dapat dikatakan sebagai perselingkuhan gitu. Atau misalnya dalam bentuk relasi lain yang non monogami gitu ya, kayak misalnya sekarang kan ada tuh relasi yang namanya poliamoris. Poliamori itu relasi dengan lebih dari satu pasangan, tetapi itu juga ada etiknya, ada etisnya seperti apa dilakukannya. Ketika ada pelanggaran komitmen di situ, misalnya masalah keterbukaannya tidak dilakukan, kemudian juga respeknya itu juga tidak ada di dalam situ, kemudian dia secara sembunyi-sembunyi sengaja menjalin relasi dengan pihak lain yang tidak diketahui oleh pasangannya yang lain dan segala macam, itu juga tetap bisa dikatakan sebagai perselingkuhan. Itu. Berarti intinya ketidaksetiaan tadi dan pelanggaran komitmen ya. Yes. Jadi ya karena memang dalam relasi berpasangan itu yang harus dipegang ya komitmen itu gitu. Karena kita sepakat bersama misalnya gitu. Jadi itu. Tapi itu memang kan sekarang ada orang yang kalau tadi kayak Kak Ayu bilang ketidaksetiaan baik itu emosional ataupun seksual atau apa gitu. Tapi orang-orang sekarang kan ada tuh yang kayak micro cheating, macro cheating gitu, kayak kalau dia nge-like foto orang lain, cowok lain atau cewek lain nih berarti dia udah micro cheating nih gitu. Nah, itu tuh bisa dibilang termasuk juga nggak Kak sebenarnya? Nah, istilah micro cheating ini menarik menurutku gitu. Karena dari beberapa literatur yang aku baca gitu ya, micro cheating itu sebenarnya sangat ambigu, sangat subtle, sangat samar gitu ya untuk dikategorisasikan ini sebenarnya cheating apa enggak sih, ini sebenarnya selingkuh apa enggak sih gitu. Makanya kadang korbannya juga nggak bisa langsung oh lu udah selingkuh dan segala macam gitu. Sulit untuk dikonfrontasi karena untuk mengidentifikasinya aja itu sulit gitu, karena saking subtlenya, saking tersamarnya gitu. Jadi micro cheating itu adalah perilaku yang dia kecil sekali, subtle sekali, tetapi dia memang bisa merusak kepercayaan di dalam relasi tersebut. Nah, kalau dibiarkan sangat mungkin kemudian berkembang menjadi macro cheating. Gitu. Jadi kalau misalnya contoh-contohnya gitu ya, kayak misalnya yang tadi dirimu sebutkan, nge-like postingan orang, sebenarnya kan nge-like postingan orang sebenarnya harusnya biasa aja ya, tapi kalau misalnya dia melakukan itu berulang kali dan sangat intensional kepada satu orang tertentu, itu kan bisa menimbulkan kecurigaan kayak kenapa ya, kok kayaknya khusus sama si orang satu ini intens sekali ya gitu. Ketika sudah ada intensi bahwa untuk menarik perhatian kah, untuk bisa kemudian ngobrol lebih lanjut dan segala macam, itu sebenarnya yang bisa dikategorisasikan sebagai micro cheating gitu. Nah, cuman ya itu balik lagi, pasangannya yang ngelihat si A ini misalnya ngelakuin hal itu, dia juga jadi susah untuk konfrontasi gitu, untuk mendiskusikan ini sebenarnya lo ada apa sih, kenapa sih kok sama orang ini kayaknya agak spesial gitu. Itu tuh bukan sesuatu yang mudah karena ya itu tindakannya sangat kecil. Ya samar itu ya Kak ya. Ya sangat samar. Pun kalau misalnya ada yang bilang karena itu bisa jadi karena dia udah tertarik secara emosional misalnya, entah karena melihat postingannya atau dia suka nge-share tentang apa gitu kan. Cuma kan untuk yang menilai, yang bisa tahu perasaan orang siapa sih gitu kan ya. Iya. Nah ini sebenarnya yang perlu dibedakan dengan emotional cheating gitu. Nah jadi kalau micro cheating itu memang dia sangat borderline, sangat di antara gitu ya, ini cheating apa enggak dan segala macam gitu ya. Kalau emotional cheating itu dia memang sudah tertarik secara emosional sehingga dia melakukan itu semua, kemudian engage secara lebih lanjut, kayak misalnya ketemu diem-diem, terus abis itu kirim-kiriman kado dan khusus dengan orang itu dan segala macam, curhat lah dan segala macam. Tapi curhatnya pun bukan sekedar curhat yang
ya gue pengen curhat aja, pengen ini, tapi curhatnya juga dengan intensi untuk bisa menarik simpati yang jadi targetnya gitu. Nah itu yang termasuk ke dalam emotional cheering gitu. Kemudian kalau misalnya untuk yang macro cheering itu biasanya disebut juga yang sudah physical atau sexual cheering, dan sangat karena sudah menyangkut fisik dan seksual, jadinya memang lebih mudah untuk dikenali atau diidentifikasi, oh ya lu ngelakuin perselingkuhan gitu. Ini Kak ya, kalau ya itulah, kalau mikro dan makro tadi ini gitu emang cukup membingungkan gitu, apalagi paling yang merasa bisa aja cuma pasangannya gitu yang mencurigai gitu kan ya. Iya, bisa diarahkan ke situ bisa sama dia. pelaku gitu. Betul. Tapi kan memang kalau melihat pengalaman orang yang selingkuh itu ya, orang yang diselingkuhi, berarti kan dia mengalami kesakitan, mengalami kesedihan dan sebagainya. Berarti itu perselingkuhan ini, selingkuh itu sendiri itu sebenarnya kan memang juga ada satu bentuk dari kekerasan ya Kak. Yang mungkin akibatnya nggak hanya di mental tapi bisa ke fisik juga gitu untuk korbannya. Nah ya kalau udah kekerasan berarti ada pelaku dan korban ya. Jadi kalau misalnya nih dilihat Kak, dari semua kejadian perselingkuhan ini gitu, sebenarnya kenapa sih seseorang itu bisa melakukan selingkuh itu, padahal kan dia udah punya komitmen nih, udah ada satu pasangan ya, atau dia ya tadi ya komitmen misalnya dengan pasangan udah ada beberapa orang gitu, tapi kenapa akhirnya seseorang tuh, kalau secara psikologis nih Kak, kenapa seseorang akhirnya bisa selingkuh gitu? Gini, mungkin sebelum ke situ sedikit aku mau nambahin juga bahwa setiap dari kita mau gendernya apa gitu ya, laki, perempuan atau non binary dan lain sebagainya gitu ya, sangat berpotensi menjadi korban maupun menjadi pelaku. Gitu. Kalau tadi dirimu sempat sebutin bahwa di awal gitu ya, kan nggak cuman perempuan ya yang bisa jadi korban, atau bahkan tidak cuman perempuan yang bisa dijadikan selingkuhan gitu ya, laki-laki juga bisa. Ya sangat bisa. Makanya sebenarnya ada juga istilah namanya pebinor, perebut bini orang gitu ya, dan itu juga sama tidak adilnya gitu dilihat dari sisi gender. Nah, balik lagi ke pertanyaanmu yang tadi, apa sih kemudian yang menyebabkan seseorang kemudian melakukan perselingkuhan gitu ya, atau apa sih penyebab dari perselingkuhan itu sendiri? Ada beberapa hal yang perlu aku tekankan dari awal. Enggak ada yang satu hal. Yang pertama, kalau yang menjadi penyebabnya adalah ya memang si pelakunya memutuskan untuk berselingkuh. Gitu. Ini perlu banget di awal gitu, sebelum membahas lebih lanjut. Kenapa? Karena kan banyak ya orang yang bilang setelah ketahuan selingkuh terus bilang bahwa aduh saya hilaf. Nggak ada. Karena keputusan dia yang ngambil. Karena perselingkuhan itu adalah keputusan yang diambil secara sadar. Kenapa kayak gitu? Karena orang nggak ujuk-ujuk selingkuh, apalagi kalau misalnya sudah sampai berhubungan secara fisik gitu ya. Itu ada prosesnya loh, yang ngobrol dulu, kenalan dulu kalau misalnya sama orang yang belum dikenal, kemudian PDKT dulu, diam-diam ngubungin, ngasih hadiah mungkin dan lain sebagainya, dan itu proses yang dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih seorang melakukan perselingkuhan, ya karena dia memang memutuskan untuk melakukan perselingkuhan. Pertama itu. Tetapi memang kalau misalnya ngomongin secara psikologis, ngomongin dari literatur, penelitian dan lain sebagainya, ada yang namanya faktor resiko. Faktor resiko ini tidak bisa serta-merta dijadikan justifikasi ya, bahwa oh dia berselingkuh karena ini gitu. Nggak bisa kayak gitu, karena faktor resiko itu kalau misalnya ditangani dengan baik, itu seseorang bisa kok memilih opsi yang lain selain berselingkuh gitu, atau ya memang tidak ada di pikiran dia gitu. Nah, apa aja sih faktor resikonya? Kalau di banyak literatur itu memang banyak yang membicarakan mengenai hubungan atau relasi yang tidak optimal. Apa aja indikatornya? Yang pertama, dia banyak sekali konflik, ketidakpuasan
ketidakpuasan di dalam relasi itu cukup tinggi juga. Sama satu lagi adalah komunikasinya yang secara quality itu minim. Jadi dalam artian dia nggak begitu bagus lah komunikasinya. Nah, 3 hal itu bisa menjadi faktor risiko terjadinya perselingkuhan gitu. Tetapi kalau misalnya ketiga hal tersebut kemudian diselesaikan dalam artian masing-masing pihak itu kemudian misalnya melakukan couple counseling atau misalnya mendiskusikan dengan terbuka dengan cara aman dan lain sebagainya, tentu saja itu bisa dihindari gitu. Kemudian 2 hal lain yang menurutku penting banget adalah yang pertama, kecenderungan atau sikap yang dia memang permisif terhadap perselingkuhan. Jadi kayak misalnya ya wajar lah kalau misalnya orang selingkuh, omongan-omongan gitu. seperti itu kayak namanya juga laki gitu. Terus ada juga yang karena ini kan ya Kak, kayak trauma misalnya kayak ya di keluarganya ada kok yang selingkuh dan baik-baik aja misalnya gitu. Nah, itu yang satu lagi. Jadi yang satu lagi adalah tumbuh atau hidup di lingkungan yang juga cenderung menormalisasi perselingkuhan. Gitu. Ternyata itu juga cukup banyak berkontribusi terhadap keputusan seorang kemudian berselingkuh. Jadi memang kalau misalnya ngomongin perselingkuhan itu kompleks, tidak bisa hanya individunya aja, tapi kita juga perlu lihat psikososialnya seperti apa. Secara sosial dia tumbuh di lingkungan seperti apa, dia dibesarkan dengan cara apa aja yang dia lihat dari kecil dan lain sebagainya. Gitu. Iya, aku jadi kepikiran juga nih karena kayak Kak Ayu bilang harus lihat lingkungannya dan tempat dia tumbuh misalnya gitu. Kan sekarang ini kalau misalnya ada kasus perselingkuhan, kemudian kita udah tahu korbannya, orang-orang di sekitar korban itu biasanya ada yang mendukung, ada yang mensupport korban, tapi ada juga yang menyalahkan gitu kan. Berarti kan itu kita juga bisa lihat dari situ bagaimana lingkungan tempat dia tempat dia tumbuh itu gitu ya. Iya, apakah menormalisasi perselingkuhan atau enggak? Kalau yang tadi mereviktimisasi korban gitu ya, justru menyalahkan korban, kayak misalnya bilang, oh ya itu kan karena kamunya kurang bisa melayani suami misalnya. Iya, ada gitu. Atau karena memang nggak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri gitu. Dan sayangnya hal-hal tersebut juga ada yang diadopsi oleh undang-undang kita. Iya, gitu. benar. Jadi memang sekompleks itu. Ketika lingkungannya itu permisif dan bahkan menormalisasi perselingkuhan, nggak heran kalau kemudian perselingkuhan itu banyak terjadi gitu. Karena kan orang yang selingkuh juga ngerasa aman. Toh nanti yang bakalan disalahin orang yang selingkuhin. Iya benar. Nah, itu tadi si pelaku kakak saya dengan banyak hal yang dilakukan, kemudian yaitu faktor-faktor resiko tadi. Ya. Kalau dilihat dari faktor resiko, berarti kan memang yang dibutuhkan adalah bagaimana komitmen awal dibangun, kemudian bentuk-bentuk kesepakatan apa yang ada di dalam relasi itu gitu kan. Kemudian kalau untuk si korban sendiri Kak, misalnya dampaknya, kalau yang kita tahu kan mungkin dia ya sedih, kecewa dan merasa rendah diri, kemudian ada yang atau dia merasa kayak karena aku nggak cantik nih atau karena aku nggak apa gitu. Nah sebenarnya dampak lainnya apa Kak untuk korban yang seringnya gitu, yang seringnya orang-orang nggak tahu ini tuh jadi dampak loh untuk seseorang kalau dia diselingkuh, jadi korban perselingkuhan gitu. Nah yang tadi itu yang disebutkan itu bagian dari emotional dysregulation. Jadi disregulasi emosional ketika mengetahui bahwa dirinya diselingkuhi gitu ya. Itu memang seperti itu, dia jadi sedih, jadi kecewa dan lain sebagainya. Dan ini nih salah satu yang memang ciri khas dampak dari kekerasan berbasis gender pada umumnya gitu ya. Bahwa selalu yang diserang duluan adalah self esteem atau self worth gitu, keberhargaan diri. Jadi wajar banget kalau misalnya seseorang kemudian mempertanyakan, gue ini berharga nggak sih, gue ini cakep nggak sih, gue salah apa. Biasanya itu tuh yang hal-hal pertama yang kemudian muncul tuh. Kenapa? Karena memang kita kan tumbuh di lingkungan yang patriarkis ya, yang mengajarkan bahwa kalau misalnya kamu diselingkuhin ya itu salah kamu gitu. Jadinya yang pertama muncul
itu wajar sekali adalah self blaming dampaknya. Nah, kalau misalnya itu tidak ditangani sejak dini gitu ya, bisa berkembang lebih lanjut ke emotional dysregulation yang lain. Kayak misalnya bisa jadi depresi, bisa jadi anxiety, dan lain sebagainya. Termasuk trauma dengan intensitas emosional yang tinggi sekali gitu ya. Beberapa orang bahkan menyebutnya ada yang namanya betrayal trauma, ada juga yang menyebutnya sebagai betrayal based PTSD. Ada yang sampai seperti itu gitu. Nah, betrayal trauma tadi Kak, apa sih contohnya yang terjadi sama korban gitu kalau dia mengalami betrayal trauma itu? Nah, betrayal trauma itu pada dasarnya adalah trauma yang terjadi akibat dari pengkhianatan, atau yang tadi kita bahas adalah mengenai perselingkuhan gitu ya. Nah, ketika betrayal trauma terjadi, itu dia ada efek emosional yang sangat intens yang membuat dia ketakutan luar biasa, membuat dia cemas luar biasa. Kadang kalau misalnya sudah menyangkut hal itu, dia bisa tiba-tiba sesak napas atau apa. Ketika misalnya dia melihat kejadian yang serupa atau yang mengarah ke sesuatu yang bersifat betrayal gitu. Kayak misalnya ngelihat di sosial media kasus yang lain gitu ya. Oh, dia karena pernah mengalami itu jadi ke-trigger dan segala macam. Hal seperti itu. Kemudian dia jadi sulit sekali percaya pada orang lain. Attachment style-nya itu cenderung anxious atau avoidant gitu-gitu, karena yaitu masalah relasional yang dia miliki berasal dari pengalaman dikhianati gitu. Jadinya ketika menjalin relasi pun kok bubar lagi karena dia segitu insecure-nya. Itu juga nggak Kak, yang kan ada orang yang kalau di dalam relasi itu sangat posesif misalnya, dia maunya pasangannya ngabarin terus apa dan sebagainya, karena terus minta password sosial media apa dan sebagainya. Itu bisa jadi salah satu bentuk betrayal trauma tadi juga nggak ya? Bisa jadi ya, nggak pasti seperti itu, karena apa, kalau yang namanya trauma itu manifestasinya itu bisa beragam sekali gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu manifestasinya, karena dia segitu anxiousnya, segitu takutnya kehilangan, takutnya diselingkuhi atau dikhianati lagi gitu ya. Jadinya seperti itu. Nah, betrayal trauma itu bisa jadi karena dia punya pengalaman langsung diselingkuhi, bisa juga dia melihat dulunya misalnya orang-orang yang dia kenal diselingkuhi dan itu ternyata berdampak ke dia. Kenapa? Karena dampak yang lain adalah apalagi kalau misalnya dalam rumah tangga gitu ya. Ternyata yang namanya emotional dysregulation, masalah relasi itu tidak hanya berdampak pada si orang tua, tetapi ke keturunan juga. Walaupun tampaknya baik-baik aja mungkin ya. Karena misalnya kejadiannya waktu anakku masih kecil kok gitu, tapi kan anak melihat ya, dia melihat orang tuanya disakiti, dia melihat orang tuanya terpuruk dan segala macam, itu juga ada trauma tersendiri gitu. Dia melihat orang tuanya nangis misalnya tengah malam dan segala macam, itu juga bukan sesuatu yang mudah buat seorang anak gitu. Atau misalnya tiba-tiba marah, bertengkar di depan anak dan segala macam, itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk diterima oleh anak yang kapasitas mentalnya memang lebih terbatas dibandingkan orang dewasa gitu. Dan itu bisa berakibat atau berdampak negatif terhadap perkembangan anak ke depannya. Itu balik lagi tadi, apalagi sih dampaknya, hal lain adalah kesehatan seksual dan reproduksi, kerentanan untuk IMS, mendapatkan IMS, kemudian termasuk HIV dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga di relasinya mulai dari jadi lebih banyak konflik terjadi, mistrust atau ketidakpercayaan terhadap pasangan juga meningkat atau menjadi lebih buruk dan segala macam, hingga kemudian perpisahan gitu ya. Kalau misalnya yang belum menikah ya putus, kalau misalnya yang sudah menikah hingga perceraian gitu. Itu sih kalau dampak-dampak. Berarti bisa jadi juga ya kalau hal ini tadi lah kayak dia posesif dan sebagainya, karena posesif juga bukan
tindakan menyenangkan juga kan. Yes. Itu juga satu bentuk kekerasan juga kalau dia dilakukan secara berlebihan gitu kan ya Kak. Iya. Jadi sangat mungkin korban sudah menjadi korban pun bisa jadi juga dia akan menjadi pelaku kekerasan juga akibat trauma itu Kak. Mungkin, tetapi ya itu perlu dilihat lagi apakah memang posesifnya itu akibat dari pengalaman dia atau karena memang dia merasa entitled untuk melakukan itu. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya dia merasa entitled untuk melakukan itu gitu ya itu mode kekerasan aja gitu. Kalau misalnya dan pendekatan psikologisnya atau pemulihan psikologisnya tentu akan sangat berbeda. Gitu. Tadi aku mau ngomong sesuatu, aku lupa. Oh iya, ini makanya kenapa kayak yang tadi sempat aku sebutkan, emotional dysregulation itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih patologis atau sesuatu yang ada diagnosisnya gitu. Misalnya major depression atau misalnya anxiety yang memang sudah patologis gitu ya, dan segala macam, termasuk bahkan ada yang melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri atau self harm misalnya gitu. Itu juga bisa terjadi. Makanya kalau misalnya ada orang yang mengalami menjadi korban perselingkuhan kemudian dia sepertinya terpuruk sekali gitu ya, ya jangan dianggap cemen atau apa, justru dibantu, justru disupport gitu. Nah itu sebagai orang yang ada di sekitarnya nih Kak, sebagai orang yang ada di yang kenal, mungkin kita kalau ada teman atau ya orang-orang terdekat kita lah mungkin yang kita lihat dia adalah korban perselingkuhan. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya Kak? Selain kita, tapi kan ada juga ya walaupun dekat tuh dia masih menuduh yang salah adalah si korban misalnya gitu. Nah sebenarnya tindakan yang tepat tuh kita sebagai orang yang ada di sekelilingnya tuh apa Kak? Yang pertama biasanya ini nggak cuma untuk perselingkuhan ya, tapi kekerasan berbasis gender yang lain adalah sediakan ruang aman dan dengarkan. Itu dulu, karena seringkali korban ini memang sedikit sekali punya kesempatan untuk berbicara gitu. Kenapa? Karena belum apa-apa udah disalah-salahin kayak misalnya, atau kalaupun nggak disalah-salahin dianggap bodoh, dianggap ya lu sih bego mau aja dan segala macam. Tanpa dikatakan seperti itu gitu ya, banyak sekali korban yang memang dia udah self blaming gitu loh. Jadi itu cuman hanya akan menambah luka buat si korban gitu. Jadi alangkah baiknya kalau sebagai support system yang oke gitu ya, dengarkan aja dulu, sediakan ruang aman, dan jangan memaksa dia untuk cerita karena tidak mudah untuk menceritakan hal itu. Untuk beberapa orang ada yang menganggap bahwa hal-hal seperti itu tuh aib gitu, sesuatu yang harusnya ditutupin, nggak boleh dibuka dan segala macam, sesuatu yang memalukan. Karena balik lagi, tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga menginternalisasi bahwa kalau misalnya pasangan saya melakukan itu ya itu gara-gara saya gitu. Jadi shame, rasa malu itu besar sekali dialami juga oleh korban gitu. Makanya kenapa membangun ruang aman itu sangat penting. Kemudian dukung dengan memberikan informasi yang sekiranya dibutuhkan. Kayak misalnya bahwa ada loh yang namanya kekerasan berbasis gender, ada loh yang namanya perselingkuhan, dan perselingkuhan itu termasuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan. Bahwa perselingkuhan itu dampaknya tidak hanya pada orang yang diselingkuhi loh, tapi juga bisa berdampak negatif kepada anaknya misalnya. Hal-hal seperti itu yang bisa jadi tidak disadari oleh si korbannya gitu. Iya, karena korban sendiri tuh sedang meregulasi semua emosi di dirinya sendiri ya. Jadi bisa jadi dia nggak sadar dampak-dampak ke orang-orang yang ada di dekatnya juga. Ya, nah selanjutnya informasi lain yang bisa diberikan adalah informasi pendampingan. Kayak misalnya psikolog atau konselor yang memang juga expert di isu kekerasan berbasis gender. Kalau misalnya kadang kan ada orang yang kamu coba deh ke psikolog, tapi kan nggak semua orang punya informasi ya ke psikolog mana, gimana cara aksesnya dan segala macam. Alangkah baiknya biasanya aku menyarankan kalau misalnya kamu mau menyarankan seseorang untuk ke psikolog atau ke konselor, coba carikan informasinya juga. Misalnya psikolog ini nih bisa dihubungin nomor ini aja kalau mau akses, dia tuh
memang expert di isu ini, termasuk misalnya isu perselingkuhan gitu-gitu. Informasi itu akan sangat bermanfaat bagi korban dengan dia kemudian merasa bahwa oh ternyata ada solusinya ya selain pasrah aja dengan keadaan gitu. Kenapa menyediakan informasi yang lebih lengkap terkait layanan kesehatan mental itu penting? Karena ya informasi di luaran itu tidak cukup banyak dan tidak cukup mudah untuk diakses juga gitu. Sedangkan kalau misalnya korban ya udah kamu psikolog aja, dia harus nyari-nyari dan segala macam, itu bisa jadi mengurangi motivasi dia untuk mengakses nantinya. Dia udah kehabisan energi juga gitu kan. Energi juga. Mungkin informasinya banyak tapi jadi bingung dia kan, karena Iya. saking banyaknya dia mau baca yang mana gitu kan ya. Betul. Iya. Gitu juga nih kalau itu kan orang-orang terdekat, tapi kalau misal itu orang terdekat yang ada di korban, kalau orang terdekat yang ada di pelaku Kak, yang ada di sekitar pelaku. Kayak misalkan ada juga beberapa kejadian, ada yang nge-spill juga tuh suaminya selingkuh. Ya ini di case-nya suaminya selingkuh, orang-orang kantornya tahu, kemudian orang-orang kantornya pura-pura nggak ada apa-apa aja dan seperti mendukung gitu. Nah sebenarnya apakah itu tepat yang dilakukan orang-orang kantor? Maksudnya mungkin bisa jadi orang kantor ngerasa oh itu urusan rumah tangganya atau apa gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu kalau ternyata orang di dekat kita adalah pelaku gitu. Nah itu penting banget tuh yang dirimu bilang, bahwa masih ada anggapan di masyarakat kita bahwa oh itu urusan rumah tangga orang, itu urusan personal dia, jadi kita nggak perlu atau nggak boleh ikut campur dan segala macam. Justru perspektif itu yang perlu diubah. Diubahnya seperti apa? Ketika sudah menyangkut kekerasan itu tidak bisa menjadi urusan personal saja gitu. Ketika sudah menyangkut kekerasan itu seharusnya menjadi tanggung jawab bersama juga untuk kemudian memperbaiki sistemnya gitu. Karena kekerasan itu tidak berdiri sendiri, dia juga ada sistem yang kemudian melanggengkan kekerasan itu sehingga terus terjadi. Oke. Gitu. Nah tadi pertanyaanmu, terus gimana dong kalau misalnya saya justru dekat nih sama si pelaku gitu ya. Coba untuk ajak ngobrol si pelaku tanpa membenarkan apa yang dia lakukan gitu, tanpa menormalkan apa yang dia lakukan, mengatakan kayak oh ya wajar sih kalau misalnya lo kayak gitu. Nope. Gitu, karena opsi lain itu tersedia kawan-kawan, opsi lain itu ada teman-teman gitu ya. Jadi ajak ngobrol dan coba diarahkan untuk misalnya mengakses layanan konseling juga gitu. Kalau misalnya ternyata oh dia memang ada faktor resiko yang kemudian dia tindak lanjuti lebih lanjut gitu, kayak misalnya tadi dia tumbuh di lingkungan yang memang sudah menormalisasi itu gitu. Nah ada yang namanya konseling perubahan perilaku atau konseling pelaku. Memang jumlahnya masih sangat minim gitu ya, tetapi ada kok, misalnya bisa ke Yayasan Pulih kalau mau akses. Kalau di Jogja ada Rifka Anissa yang juga punya konselor atau psikolog yang bisa melakukan itu. Didorong untuk ke sana untuk melakukan misalnya pemulihan atau rehabilitasi, sehingga dia pertama dapat informasi bahwa perselingkuhan itu memang tidak seharusnya dilakukannya gitu ya. Dia bisa meminta maaf dengan sincere, dengan tulus dan bertanggung jawab atas perbuatannya gitu ya. Kemudian memperbaiki kesalahannya dengan apapun itu gitu, dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya nantinya adalah keputusannya berpisah, ya udah harus gitu. terima itu Harus juga terima ya. itu juga. Kalau misalnya enggak, ya bisa diproses lebih lanjut gitu. Tapi yang penting adalah si pelaku juga butuh didukung dengan cara yang tidak menormalisasi perbuatannya. Nah Kak, kalau misalnya setelah ini ya, setelah semua proses penyelesaian dan sebagainya, mungkin dari kasus perselingkuhan gitu, kemudian korban memutuskan untuk melanjutkan relasinya dengan pelaku gitu, itu kira-kira apa itu adalah solusi yang tepat Kak? Atau apa yang harus diwaspadai ketika itu terjadi gitu? Kalau tadi kan kita udah sempat bahas ya, kalau misalnya sebagai support system apa yang bisa kita lakukan. Ini dari sisi korbannya gitu ya. Sebenarnya yang paling baik dari sisi korbannya adalah dia fokus dulu deh sama diri sendiri gitu. Jadi kan ada korban yang
jadinya reaktif langsung konfrontasi Iya. pasangannya gitu ya, atau bahkan orang yang diselingkuhi gitu ya. Alangkah baiknya jika korban tidak melakukan sesuatu yang reaktif, tapi lebih ke responsif. Bedanya apa reaktif sama responsif? Kalau reaktif itu emosinya masih sangat menggebu-gebu, terus dia memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu gitu ya. Kalau responsif itu dia mengambil jeda dulu, menenangkan diri dulu, berpikir dulu. Berpikirnya adalah lebih ke dia ngerasanya apa, sama yang kemudian dia inginkan itu seperti apa gitu. Ada beberapa hal yang perlu juga dipastikan atau diyakinkan oleh korban. Pertama, bahwa perselingkuhan itu bukan salah dia. Iya. Itu penting sekali untuk dipastikan, karena jangan sampai kemudian ketika dia konfrontasi terus pelakunya bilang bahwa ini kan gara-gara lu begini, terus dianya makin kena mental gitu. Jadi perlu banget kalau misalnya kadang meyakini bahwa itu bukan salahku, bagi korban itu juga sesuatu yang tidak mudah. Jika membutuhkan dukungan lebih lanjut, carilah dukungan lebih lanjut gitu. Carilah dukungan lebih lanjut, baik misalnya dari teman yang suportif ataupun bahkan dari profesional gitu. Kemudian cari dukungan support system yang baik, itu akan sangat membantu gitu ya untuk melihat case-nya ini sebenarnya seperti apa dan segala macam gitu. Kalau misalnya sudah cukup tenang, sudah cukup firm dan sudah siap, itu baru coba diskusikan dengan pasangan gitu. Diskusikan case-nya seperti apa, kamu ngerasanya seperti apa, dan kamu inginnya bagaimana gitu. Nah, dengan diskusi yang lebih tenang gitu ya, itu akan sedikit gitu ya, sedikit mengurangi potensi kemudian yang dikonfrontasi ini gitu ya, kemudian meledak karena defensif gitu. Masih mungkin dia tetap bakalan defensif dan lain sebagainya ya, dan defensif bahkan menyerang balik kayak misalnya itu kan gara-gara apa dan segala macam gitu. Masih mungkin, tetapi karena dalam kondisinya itu si korbannya sendiri udah lebih tenang, defensifnya itu tidak sampai, mudah-mudahan tidak sampai violent gitu, tidak sampai yang ada serangan fisik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa diredam gitu. Nah, kemudian yang lain adalah yaitu pertimbangannya kan ada macam-macam ya. Pertama, melanjutkan relasinya atau menyudahi, atau bahkan sebenarnya ada opsi yang lain gitu. Apa tuh, Kak? Kayak misalnya melalui jalur hukum. Ini untuk konteks yang sudah menikah ya. Iya. Ada yang namanya di jalur hukum atau litigasi itu bisa dilaporkan juga dengan misalnya undang-undang PKDRT. Iya. Karena undang-undang PKDRT itu mencakup juga kekerasan psikologis yang di situ juga termasuk perselingkuhan di dalamnya gitu. Atau misalnya dengan KUHP. Kalau misalnya di KUHP itu kan ada yang namanya pasal perzinahan tuh. Nah, pasal perzinahan itu memang di dalam konteks pernikahan, kemudian salah satu pihak menjalin relasi seksual dengan pihak yang lain gitu. Nah, itu bisa dipidanakan lewat instrumen hukum tersebut gitu. Kemudian juga yang tadi opsi lainnya misalnya dia memutuskan untuk melanjutkan. Bagus apa enggak nih pertanyaanmu kan? Bagus apa enggak tergantung. Kalau misalnya sekedar melanjutkan relasi just because pengen keluarganya utuh gitu ya, kan statusnya itu ya, statusnya utuh gitu ya, tentu potensi itu akan merusak lebih lanjut sangat besar gitu. Kayak misalnya banyaknya orang kayak kasihan anak, macam gitu ya. Padahal gini, di satu sisi aku paham betul mengapa muncul narasi bahwa kalau misalnya orang tua bercerai kemudian anak yang menjadi korban, dan memang begitu gitu ya, dan kasihan anak kemudian makanya tidak bercerai dan segala macam. Karena memang stigma broken home, yang broken home-nya sendiri itu didefinisikan secara sempit gitu ya, bahwa orang tuanya berpisah atau bercerai gitu ya,
itu stigmanya luar biasa. Tidak hanya bagi orang tua yang bercerai, tetapi juga bagi anak-anaknya. Ada anggapan masyarakat yang menganggap bahwa anak broken home pasti nggak bakalan bener lah masa depannya dan segala macam gitu-gitu. Dan itu sesuatu yang berat. Ada anak-anak yang kemudian dibully di sekolah dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu diingat adalah itu adalah sistem yang harus diubah bersama-sama. Nggak hanya si korban aja gitu. Nah, yang kedua adalah broken home itu sebenarnya secara definisi tidak bisa disempitkan hanya sekedar orang tua yang bercerai. Keluarga yang disfungsional, orang tua yang tidak akur, orang tua yang memang di dalamnya tidak ada cinta lagi, orang tua yang di dalamnya itu sudah tidak saling percaya dan segala macam, itu juga broken loh. Itu juga disfungsional dan itu juga dampaknya luar biasa bagi anak. Seperti yang tadi udah sempat dibahas kan ya. Jadi ketika itu sekedar untuk menjaga keutuhan rumah tangga atau menjaga keutuhan keluarga tanpa intervensi lebih lanjut gitu ya, maka dampaknya tentu tidak akan baik. Tidak akan baik untuk orang tua maupun buat anak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata keputusannya adalah ayolah coba lagi gitu, mau meneruskan hubungannya gitu ya, bisa, tetapi alangkah baiknya jika dilakukan pendampingan terutama secara psikologis untuk semuanya ya, untuk semuanya, baik yang menjadi korban, yang menjadi pelaku, maupun kalau di situ ada anak ya anak-anaknya juga gitu. Nah, untuk yang korban itu jadinya bisa memulihkan rasa sakitnya dan segala macam, trauma, betrayal traumanya dan segala macam gitu ya. Nah, untuk pelaku bisa kemudian diintervensi perilakunya supaya dia menyadari kesalahannya, kemudian bisa bertanggung jawab atas kesalahannya, kemudian mereka juga bisa dibantu misalnya dengan couple counseling atau family therapy gitu ya. Bisa dibantu untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini enggak cuman sekedar mereka disatukan kembali terus menikah, melanjutkan pernikahan gitu ya, tetapi bahwa di dalamnya ada proses. Yang satu minta maaf secara tulus tanpa embel-embel menyalahkan balik lah dan segala macam, karena kalau misalnya kayak gitu berarti permintaan maafnya itu tidak sincere gitu, tidak tulus gitu. Kalau misalnya dia masih merasa bahwa itu bukan tanggung jawab dia gitu ya, ya sangat patut dipertanyakan dia sebenarnya minta maaf buat apa gitu. Nah, untuk yang korban juga jadinya dibantu untuk bisa memberikan pemaafan gitu. Karena pemaafan itu nggak cuma sekedar iya gue maafin elu gitu. Ada kalanya pemaafan itu ya sesulit itu karena sakit, karena tidak menyenangkan, karena misalnya trauma masa lalu yang ke-trigger, karena tidak menutup kemungkinan gitu ya bahwa korban misalnya sebelumnya sudah punya pengalaman diselingkuhi atau melihat orang tuanya diselingkuhi, kemudian ke-trigger dengan kejadian yang dialami di rumah tangganya gitu. Nah, itu semua butuh proses yang panjang gitu, dan itu bisa dibantu dengan profesional gitu, sehingga rekonsiliasi terjadi gitu ya, pemaafan terjadi dengan baik, kemudian ada proses rebuild trust gitu ya. Nah, ketika rebuild trust itu salah satu yang mungkin akan dibicarakan adalah boundaries. Gimana nih jadinya ke depannya supaya hal yang sama tidak terjadi lagi. Apa yang membuat nyaman si korban, apa yang membuat tidak nyaman si korban, itu dibicarakan, kemudian batasannya apa, bagaimana kemudian mereka bisa melihat akuntabilitas si pelaku misalnya, dan segala macam. Tanpa si pelaku juga merasa bahwa gue kok jadi harus kompensasi terus-menerus dan segala macam gitu ya. Tapi ya itu memang tanggung jawab dia gitu. Sama satu lagi dengan anak. Kenapa? Karena bagaimanapun anak dengan kapasitas mentalnya yang mungkin masih terbatas gitu ya, tergantung usianya, dia melihat seperti itu, dia juga mengalami dampak-dampak psikologis tertentu, sehingga butuh intervensi lebih lanjut juga. Melihat orang tuanya bertengkar atau misalnya melihat orang tuanya pisah kamar aja, itu kan jadi pertanyaan yang mungkin belum pernah dijawab gitu ya. Gimana cara berkomunikasi dengan anak mengenai apa yang terjadi di rumahnya,
Atau misalnya kalau misalnya perselingkuhan itu sudah kadung gitu, udah terlanjur diketahui orang, mungkin anak-anak itu juga ditanya gitu sama orang yang entah siapa gitu kan. Kadang orang suka iseng aja ya nanya, kamu tahu nggak sih orang tua kamu begini gitu. Benar-benar. Nah, hal tersebut juga perlu disiapkan, gimana anak kemudian perlu merespon itu atau tidak merespon itu gitu. Jadi hal-hal itu yang perlu di proses lebih lanjut jika memang mau memutuskan untuk melanjutkan relasi. Iya juga. Jadi ya butuh butuh komitmen kuat lagi dari kedua belah pihak, dan sebaiknya tetap ya kayak Kayu bilang, tetap diproses atau didampingi dengan profesional mungkin, supaya mereka sama-sama bisa regulasi emosi bersama yang kayak gitu ya. Jangan dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang kayaknya malah manas-manasin gitu kan ya Kak. Kadang kan ini terus nanti dia tetap dengerin budenya atau siapanya yang mungkin lebih manas-manasin hubungan ini lagi gitu ya. Ya itu juga ya yang perlu disadarin, bahwa orang terdekat kita itu baik untuk menjadi support system, tetapi ada kalanya kita juga perlu batasan yang cukup tegas gitu ya, bahwa yang aku butuhkan misalnya didengarkan gitu. Oke, aku butuh mendengar pendapatmu, tetapi tidak untuk memanas-manasi atau apa gitu. Hal-hal seperti itu juga perlu dipertimbangkan, dan terutama untuk orang-orang yang mendengar juga gitu ya. Iya, paham bahwa dirimu juga mungkin marah gitu ya dan segala macam, tetapi memanas-manasi itu bukan sesuatu yang tepat. Iya, membantu gitu loh. Justru bisa memperkeruh suasana gitu. Nah, kalau gitu kan, kalau misalnya ya itu ada rekonsiliasi bersama gitu itu. Tapi sebenarnya kalau untuk pelaku nih Kak, bisa nggak sih, kan orang-orang bilang tuh kalau udah selingkuh sekali tuh udah nanti akan ada kelanjutannya. Sebenarnya tuh pelaku selingkuh itu bisa nggak bertaubat gitu atau enggak lagi gitu? Iya, ya kan aku juga sempat ngelihat tuh kemarin pas ya karena pembahasan ini algoritma mengantarkan muncul aku semua ya kayak gitu-gitu, dan ada yang ngomong kayak orang kalau selingkuh tuh nggak ada obatnya gitu kan. Nah, sebenarnya salah satu faktor resikonya juga memang punya riwayat melakukan perselingkuhan gitu. Faktor risiko seseorang kemudian melakukan perselingkuhan adalah dia punya riwayat itu juga gitu ya. Sebenarnya benar seperti itu, ada riwayat itu, tetapi kemungkinan untuk berubah itu ada asal memang keinginan berubah itu berasal dari dirinya sendiri. Pertama itu. Yang kedua, ketika dia tidak bisa menghandle itu sendirian, dia cukup sadar untuk meminta pertolongan, terutama ke profesional. Ketika dia udah merasa tertarik dengan orang lain, dia sadar itu kayaknya nggak mungkin deh nih gitu ya. Terus ke profesional lah dia. Kok kayaknya susah banget ya dorongan untuk tidak selingkuh ini gitu ya. Kayaknya susah banget buat menahan hasrat untuk selingkuh ini gitu ya. Kontrol dirinya cenderung lemah atau apa. Itu akseslah bantuan profesional gitu. Kenapa? Karena yang tadi kan faktor resikonya banyak ya, termasuk bagaimana dia kemudian dibesarkan di lingkungan yang menormalisasi perselingkuhan gitu ya, atau misalnya trauma-trauma tersendiri. Nah, mungkin memang salah satu yang dibutuhkan dia adalah dibantu secara profesional. Mungkin ada terapi yang dia butuhkan untuk menangani hal tersebut gitu. Kayak misalnya kok kontrol dirinya lemah banget ya kalau misalnya udah soal perselingkuhan gitu. Ya mungkin memang perlu terapi khusus untuk itu. Gitu. Atau misalnya perspektifnya ada yang perlu diubah dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, sebenarnya emang agak tricky ngomongin soal apakah pelaku bisa berubah atau enggak, karena ada kalanya korban juga bertahan di dalam relasinya karena menganggap bahwa dirinya bisa merubah pasangan, which is itu tidak bisa, teman-teman. Betul. Itu sering banget sebenarnya Kak. Iya. Pemikiran-pemikiran begitu. Karena sebenarnya sangat wajar, karena kalau misalnya ngomongin kekerasan berbasis gender atau kekerasan dalam relasi, itu ada siklusnya, dan di dalam siklus itu korban itu akan terjebak di dalam 3 hal: perasaan masih sayang, cinta,
perasaan harapan yang kosong gitu ya, harapan bahwa dia itu akan berubah atau dirinya bisa mengubah pasangannya. Sama satu lagi adalah perasaan ya hopeless, udah nggak bisa lagi, yang emang itu takdirnya dia kali gitu. Di dalam siklus kekerasan itu memang jadinya korban itu cenderung akan terjebak dalam hopelessness, yang rasa ya mungkin memang udah takdirnya gue seperti ini gitu ya. Kemudian harapan bahwa dirinya bisa mengubah pasangannya, atau suatu saat pasangan saya akan berubah, mungkin kalau misalnya saya punya anak nantinya dia akan berubah, akan lebih bertanggung jawab dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya karena dia pengen punya anak laki-laki dan sekarang punya anak perempuan, mungkin kalau saya bisa kasih anak laki-laki dia akan berubah dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu gitu. Sama satu lagi ya perasaan masih sayang, perasaan masih cinta gitu. Itu yang kemudian membuat korban juga sulit gitu untuk memutuskan diri dari si pelakunya atau pasangannya yang udah ada ya. Dan tapi ya itu again, apapun perilaku pelaku gitu ya, apapun perilaku pasanganmu itu di luar kuasamu gitu, di luar kuasa si korban. Jadi itu yang perlu diingat, bahwa kamu tidak bisa mengubah siapapun di luar dirimu sendiri. Iya, itu sih. Ada yang tidak bisa dikontrol ya, Kak. Yes. Banyak banget emang udah terus juga ini kalau dilihat tadi, sebenarnya kalau dilihat apa faktor penyebab dan sebagainya itu ya jelas ya. Kalau kita lihat ada satu faktor resiko aja, harusnya itu bisa diselesaikan dan dicari solusinya ya di antara pasangan itu. Dan ini tuh kalau tadi kita bahas tuh yang sering balik tuh adalah yang sering balik korban adalah mungkin yang dalam relasi perkawinan karena ingin menyelamatkan status itu. Yes. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga sebenarnya kayak perselingkuhan ini terjadi itu di relasi di luar ikatan pernikahan yang kayak gitu. Pokoknya yang ada relasi romantis lah mungkin gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang harus nih dalam menjalin relasi sebenarnya untuk terhindar dari bentuk-bentuk kekerasan itu tuh apa yang harus dipersiapkan, Kak? Nah gini, dulu banyak sekali orang, kalau misalnya aku bawain isu ini gitu ya, banyak orang yang nanya kayak Kak, gimana sih cara mengidentifikasi orang ini nih orang baik atau enggak, orang ini selingkuh apa enggak gitu-gitu ya. Dulu tuh biasanya ada tuh kriterianya seperti ini yang jangan dan segala macam. Tapi kalau buatku pribadi sekarang biasanya yang aku sampaikan adalah kita balik ke diri sendiri, pastikan kamu punya self worth yang baik gitu ya, keberhargaan diri yang baik, sehingga kamu juga bisa melatih boundaries yang kamu punya boundaries, personal boundaries atau batasan personal itu cukup baik gitu. Maksudnya apa? Batasan personal itu adalah sesuatu yang kamu suka dan kamu tidak suka orang lain lakukan kepada kamu gitu. Nah, ketika kamu punya personal boundaries yang baik, itu yang kemudian akan menjadi semacam saringan ke orang-orang yang akan masuk ke dalam hidupmu gitu. Kamu akan notice bahwa ini kayaknya nggak oke deh buat aku, kayaknya berhubungan sama orang ini malah bikin aku makin anxious, malah bikin aku ngerasa nggak aman dan segala macam. Itu salah satunya adalah bisa diidentifikasi apakah memang boundaries kamu itu sudah terlanggar oleh orang ini gitu, termasuk ketika misalnya orang itu melakukan perselingkuhan dan segala macam gitu. Nah, jadi makanya kenapa kalau misalnya kamu punya trauma-trauma masa lalu, apalagi terkait dengan perselingkuhan, alangkah baiknya kalau itu bisa diproses lebih lanjut gitu. Kemudian untuk punya relasi yang baik itu perlu juga dengan edukasi diri. Edukasi dirinya seperti apa? Edukasi diri mengenai sebenarnya ada loh yang namanya kekerasan berbasis gender. Ada loh kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam relasi, baik yang relasinya itu di dalam maupun di luar pernikahan gitu. Dan bahwa korban itu tidak seharusnya disalahkan, bahwa itu bukan kesalahan korban, itu sepenuhnya kesalahan pelaku dan lain sebagainya. Relasi yang sehat itu seperti apa dan lain sebagainya, itu juga sesuatu yang perlu dipelajari gitu, dan sayangnya tidak ada di sekolahan. Betul gitu. Jadi memang harus dipelajari dengan kita mencari informasinya. Dengan era sosial media sekarang kan udah lumayan banyak yang informasinya tersebar gitu. Mudah-mudahan aksesibilitasnya juga jadi lebih baik. Kemudian tetap punya support system
Jadi jangan mengisolasi diri atau mengisolasi diri dengan si pasangan doang gitu. Kadang kan ada orang yang pas berelasi maunya berdua aja sama Iya. pasangan, jadi nggak bergaul lagi dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu teman-teman, karena punya support system itu akan sangat membantu untuk kamu melihat dari perspektif lain gitu. Bahkan ada kalanya kekerasan dalam relasi itu baru dinotis oleh orang-orang di sekitar kamu yang memang sayang sama kamu gitu. Jadi tetap punya support system yang baik, itu sangat penting gitu ya. Kemudian relasi yang sehat juga itu relasi yang respectful, ada kesalingan di dalamnya, kamu saling menghormati, kamu saling percaya dan saling menjaga kepercayaan. Ingat bahwa relasi itu dibangun oleh orang-orang yang berada di dalamnya, jadi nggak cuma satu orang doang, makanya harus diupayakan bersama. Effortnya pun harus diupayakan bersama, effortnya itu harus bersama juga gitu, nggak bisa satu orang doang yang ngejalanin relasinya gitu. Itu juga perlu disadari. Kemudian juga salah satu ciri relasi sehat adalah kamu cukup aman, cukup bisa merasa aman dan nyaman menyampaikan ketidaknyamanan kamu. Oh, saling terbuka gitu ya Kak. Yes, kalau kamu merasa kok rasanya takut banget dan segala macam gitu ya, coba dilihat lagi deh, itu karena memang pasangan kamu itu mengancam, atau karena memang kamu ada kendala tersendiri, kayak pasangan aku sebenarnya cukup bisa menerima apapun yang aku ceritakan sih, tetapi kok kayaknya di aku sulit, apakah mungkin ada trauma di masa lalu dan lain sebagainya. Work on it. Banyak ya Kak Ayu, jadi semakin banyak yang Kak Ayu sampaikan juga semakin bingung dan jadi nge-recall banyak hal lagi gitu, kayak ternyata di sekitarku bisa jadi banyak nih gitu. Tapi memang mungkin yang ku highlight tadi adalah ya kita dalam bangun relasi juga kita harus tahu faktor-faktor resiko tadi, kemudian modal-modal apa yang harus kita punya sebagai diri sendiri ya, sebagai individu. Ya kayak contohnya boundaries tadi itu gitu ya, yang kita harus sadari itu penting. Karena banyak orang yang ngerasa nggak apa-apa kok gitu, maksudnya ya selagi kita nyaman ya udahlah, apapun bisa kita lakukan bersama gitu. Padahal kita nggak tahu mungkin diri kita sudah sejauh mana menentukan value diri atau batas-batasan yang ada gitu ya Kak. Oke, baiklah Kak Ayu, kayak udah banyak banget yang diobrolin dan aku yakin juga akan banyak highlight yang bisa kita share ke teman-teman juga di obrolan ini gitu. Mungkin Kak Ayu mau ada kasih kalimat closing, satu kalimat atau pesan-pesan? Mungkin pesannya cuman ini aja sih, sadari bahwa perselingkuhan itu adalah bagian dari kekerasan. Kalau misalnya dalam pernikahan tentu saja bagian dari KDRT gitu ya, dan kamu berhak mendapatkan bantuan kalau kamu mengalaminya. Kamu berhak mendapatkan dukungan jika kamu mengalaminya. Aku boleh nge-highlight juga nggak ini? Setiap kejadian perselingkuhan itu adalah keputusan sadar yang dilakukan oleh pelaku. Jadi jika ada korban, dia merasa dirinya korban, jangan menyalahkan dirinya sendiri dulu. Betul. Tapi identifikasi hal lain dan redakan emosi dulu gitu ya Kak. Oke, mungkin itu aja Sobat Puan. Kalau kalian mungkin nanti pasti akan banyak menemukan hal lain setelah mendengarkan obrolan-obrolan hari ini. Terima kasih banyak Kak Ayu waktunya. Terima kasih. Hampir selama ini kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Pasti Kak. Semoga Kak Ayu aktivitas kedepannya lancar. Terima kasih Sobat Puan semuanya.